Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nadil Fadilah, NIM 123200130, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5, kelas 5A. Nah, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau yang disingkat SIMPI, dan bagaimana perannya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, jadi pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau yang disingkat SIMPI. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan data serta informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang secara terintegrasi dan efisiensi. Nah, SIMPI memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, kegiatan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, dengan kata lain atau yang disingkat dengan SIMPI ini merupakan perpaduan antara manajemen pendidikan dan nilai-nilai Islam yang berorientasi pada meningkatkan mutu lembaga, efisiensi, administrasi, serta penguatan karakter Islami dalam pengelolaan pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada peran Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan. Nah, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam membantu mempercepat proses administrasi seperti pendataan siswa, guru, keuangan, dan sarana prasarana sehingga pekerjaan lebih sistematis dan mengurangi kesalahan secara manual. Nah, yang kedua itu ada mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dengan tersedianya data yang akurat dan real time, pimpinan lembaga pendidikan Islam dapat mengambil keputusan yang tepat dalam perencanaan program, penganggaran, dan pengembangan mutu pendidikan. Nah, yang ketiga itu mempermudah komunikasi dan koordinasi. Nah, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam ini memfasilitasi komunikasi antara guru, siswa, orang tua, dan pihak manajemen melalui sistem digital seperti portal akademik atau aplikasi berbasis web, sehingga koordinasi lebih lancar dan transparansi. Nah, yang keempat ini menunjang transparansi dan akuntabilitas. Nah, jadi data keuangan, akademik, dan kepegawaian yang tercatat secara digital meminimalisir manipulasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, yang kelima itu meningkatkan mutu pendidikan dan nilai keislaman. Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam, lembaga dapat memantau perkembangan peserta didik tidak hanya secara akademik tetapi juga dalam aspek spiritual dan moral sesuai prinsip Islam, sehingga pendidikan lebih holistik. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau SIMPI berperan penting sebagai alat strategis dalam modernisasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Dengan memadukan teknologi dan nilai-nilai Islam, SIMPI membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan, yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan pendidikan Islam yang berkualitas dan berkarakter. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu uraikan komponen utama dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam serta jelaskan bagaimana setiap komponen saling berhubungan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Nah, jadi komponen utama dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau yang disingkat SIMPI. Jadi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam ini terdiri dari beberapa komponen utama.
yang saling terintegrasi untuk mendukung efektivitas dan pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, komponen-komponen tersebut meliputi yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Nah, hardware ini merupakan seluruh peralatan fisik yang digunakan dalam sistem seperti komputer, server, printer, jaringan internet, dan perangkat penyimpanan data. Nah, perannya itu menjadi media utama untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data lembaga pendidikan seperti data siswa, guru, keuangan, dan kurikulum. Nah, yang kedua itu ada perangkat lunak atau software. Nah, software ini berupa aplikasi atau program yang digunakan untuk mengelola dan memproses data. Nah, dalam konteks lembaga pendidikan Islam, contohnya itu seperti EMIS, Siakat, pesantren, atau SIM, sekolah Islam terpadu itu sendiri. Nah, perannya itu mengelola data menjadi informasi manajerial seperti laporan akademik, keuangan, absensi, dan kegiatan keislaman lain. Nah, yang ketiga itu ada basis data atau yang sering kita kenal itu database. Nah, database ini merupakan kumpulan data yang tersusun secara sistematis dan terintegrasi. Nah, mencakup data guru, siswa, kurikulum, sarana prasarana, serta kegiatan keagamaan lainnya. Nah, perannya itu menjadi pusat menyimpan informasi yang dapat diakses kapanpun oleh pihak manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, yang keempat itu ada sumber daya manusia atau brainware. Nah, brainware ini meliputi semua orang yang terlibat dalam penggunaan dan pengelolaan sistem, seperti kepala sekolah, tata usaha, guru, operator, dan administrasi IT. Nah, perannya itu sendiri menginput data, mengelola sistem, dan menggunakan informasi yang dihasilkan untuk mendukung kebijakan dan keputusan strategis lembaga. Nah, yang kelima, ini ada prosedur dan kebijakan. Nah, prosedur dan kebijakan ini merupakan aturan alur kerja dan tata cara penggunaan sistem agar berjalan sesuai dengan standar manajemen dan nilai-nilai Islamnya. Nah, perannya itu menjamin bahwa proses pengelolaan, pengumpulan, dan distribusi informasi dilakukan secara tertib dan amanah, dan yang paling terpenting itu transparan. Nah, yang keenam itu ada jaringan dan komunikasi atau network. Nah, network ini adalah sarana penghubung antara berbagai unit dalam lembaga pendidikan melalui sistem online, internet, atau aplikasi berbasis cloud. Nah, perannya itu sendiri memungkinkan pertukaran data dan komunikasi yang cepat antara guru, siswa, orang tua, dan pihak manajemen. Nah, selanjutnya itu hubungan antara komponen dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Nah, setiap komponen dalam SIMPI saling terhubung dan membentuk suatu sistem terpadu. Nah, data yang dikumpulkan melalui hardware dan dimasukkan oleh brainware ke dalam software. Nah, data tersebut tersimpan dalam database, kemudian diolah menjadi informasi manajerial. Nah, informasi tersebut disampaikan melalui jaringan komunikasi kepada pimpinan lembaga atau kepala sekolah. Nah, berdasarkan informasi yang valid dan akurat, pimpinan dapat mengambil keputusan strategis terkait akademik, keuangan, kurikulum, dan pembinaan keislaman lainnya. Nah, semua proses itu dijalankan sesuai prosedur dan kebijakan yang menjamin nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen Islami. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya komponen utama SIMPI atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam itu mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, database, SDM, prosedur, hingga jaringan yang saling berinteraksi membentuk sistem informasi yang efektif. Nah, lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam. Nah, jadi digitalisasi administrasi pendidikan itu merupakan langkah modernisasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Nah, dalam konteks lembaga pendidikan Islam, digitalisasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi saja,
dan kemudahan kerja, tetapi mewujudkan penerapan nilai-nilai Islami seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan yang berkualitas. Nah, melalui sistem digital ini, seluruh proses administrasi mulai dari pendataan siswa, keuangan, kepegawaian, hingga kegiatan akademik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat serta transparansi. Nah, hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan peningkatan transparansi ini, transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan ini sangat erat gitu dan saling mendukung. Yang pertama itu digitalisasi, peningkatan transparansi. Nah, karena setiap data dan proses administrasi tersimpan serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan yayasan. Nah, informasi mengenai nilai keuangan maupun kegiatan akademik dapat dilihat gitu secara terbuka dan real time, sehingga meminimalisir potensi manipulasi serta menumbuhkan kepercayaan antara lembaga dan masyarakat. Nah, yang kedua itu digitalisasi memperkuat akuntabilitas. Nah, jadi lembaga pendidikan Islam dengan sistem digital ini, setiap aktivitas administrasi terekam secara otomatis dan dapat ditelusuri kembali. Nah, misalkan laporan keuangan gitu, absensi maupun nilai siswa dapat diaudit dengan mudah karena seluruh prosesnya terdokumentasi. Nah, hal ini membantu lembaga untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan secara profesional dan sesuai dengan prinsip tanggung jawab. Nah, yang ketiga, ini digitalisasi juga berdampak besar terhadap peningkatan mutu pelayanan. Nah, proses administrasi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Siswa dapat mengakses nilai dan informasi akademik secara online, guru dapat mengelola data dengan mudah, dan orang tua dapat memantau perkembangan anaknya tanpa harus datang ke sekolah. Nah, semua ini mencerminkan pelayanan yang unggul, profesional, dan berlandaskan nilai ihsan atau keislaman. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa digitalisasi administrasi pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola lembaga pendidikan Islam yang modern dan berintegritas. Melalui penerapan sistem digital ini, lembaga dapat mengelola data dengan lebih transparan, mempertanggungjawabkan setiap proses dengan baik, serta memberikan pelayanan yang cepat dan bermutu. Nah, lanjut ke soal yang keempat, soal yang terakhir. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan madrasah tersebut dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen. Nah, jadi dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan data siswa, guru, dan keuangan sebuah madrasah Tsanawiyah, perlunya beralih dari sistem manual menuju sistem digital melalui pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan Islam berbasis web. Nah, langkah ini sangat penting untuk menjawab tantangan administrasi yang selama ini masih dilakukan menggunakan buku, catatan, dan lembaran Excel yang terpisah, yang seringkali menimbulkan kesulitan dalam mencari data, keterlambatan pelaporan, serta resiko kehilangan informasi. Nah, jadi yang bisa diambil langkah pertamanya yaitu harus dilakukan madrasah adalah melakukan analisis kebutuhan. Nah, pada tahap ini pihak madrasah perlu mengidentifikasi jenis data yang dikelola seperti data siswa, guru, keuangan, dan kegiatan akademik, serta menganalisis permasalahan yang muncul dari sistem manual. Nah, hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam menentukan fitur-fitur yang dibutuhkan dalam sistem yang akan dikembangkan agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan penggunaan madrasah itu sendiri. Nah, tahap berikutnya yaitu perencanaan sistem. Kepala sekolah atau kepala madrasah bersama tim yang dibentuk perlu menetapkan tujuan utama pengembangan sistem, jadwal pelaksanaan, serta sumber daya yang dibutuhkan baik dari segi anggaran maupun waktu. Nah, pada tahap ini
dapat dibentuk tim pengembangan yang terdiri dari guru TIK, operator madrasah, dan bila perlu melibatkan pihak eksternal seperti pengembangan perangkat lunak, development IT yang berkalangan dalam membuat sistem berbasis pendidikan. Nah, setelah tahapan perencanaan itu, madrasah masuk ke proses perencanaan sistem. Nah, dalam tahap ini dilakukan perencanaan struktur berbasis data yang terintegrasi antara data siswa, guru, dan keuangan, serta perencanaan tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Nah, rancangan sistem ini juga perlu dilengkapi dengan alur kerja agar seluruh pengguna memahami proses penggunaan sistem di awal hingga akhir. Nah, tahap selanjutnya yaitu pengembangan dan uji coba sistem. Nah, pada tahap ini, sistem mulai dibangun berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Setelah sistem selesai dikembangkan, dilakukanlah uji coba untuk memastikan seluruh fitur yang digunakan berjalan dengan baik, seperti input data, pengelolaan nilai, pembuatan laporan keuangan, dan pencarian data. Nah, masukan dari pengguna seperti guru dan staf administrasi sangat penting untuk memperbaiki kekurangan sebelum sistem digunakan secara resmi. Nah, tahap berikutnya yaitu implementasi. Nah, sistem yang telah siap kemudian diterapkan di lingkungan madrasah. Sebelum diterapkan secara penuh, perlu dilakukan pelatihan atau training bagi guru, staf, tata usaha, dan bendahara agar mampu menggunakan sistem dengan baik. Penginputan data awal seperti data siswa dan guru dilakukan secara bertahap agar pengguna dapat menyesuaikan diri dengan sistem baru tanpa kesulitan. Nah, langkah yang terakhir yaitu pemeliharaan dan evaluasi. Nah, setelah sistem itu berjalan, madrasah perlu melakukan pemantauan rutin gitu, pembaruan data, serta perawatan sistem agar tetap berfungsi optimal. Nah, evaluasi berkala juga penting dilakukan untuk menilai sejauh mana sih sistem itu memberikan manfaat dan meningkatkan efisiensi, kecepatan layanan, dan ketepatan pelaporan. Nah, melalui tahapan-tahapan tersebut, madrasah sanawiyah dapat bertransformasi menjadi lembaga yang modern dan profesional dalam pengelolaan administrasi. Nah, penerapan sistem informasi manajemen pendidikan berbasis web itu tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi data saja, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan amanah dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, digitalisasi ini menjadi wujud nyata penerapan nilai Islam dalam tata kelola pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk soal ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.